Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu 'ala jami'i ni'amihi alladzi anzala 'alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa julasa'il afadil, para alim, para ulama, jamaah salat subuh Masjid Agung rahimakumullah. Wonten kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan, diriwayatkan ketika zaman Nabi Isa alaihi salam, ada satu kaum yang ahli maksiat atau disebut dengan kaum fasik, atau pada masa itu disebut dengan kaum hawariyin. Kaum fasik, kaum hawariyin ini punya kebiasaan aneh. Dia bukan pengikutnya Nabi Isa, tetapi senang, gembira ketika melihat rombongan Nabi Isa alaihissalam ketika lewat di depan rumahnya. Dan itu juga belum tertarik untuk bergabung. Setiap hari ditunggu. Ketika waktu akan lewat mesti ditunggu untuk melihat rombongan Nabi Isa alaihissalam ini lewat. Melihat itu saja gembira, karena melihat kebaikan Nabi Isa dan rombongannya ketika lewat itu selalu menyapa setiap orang yang dijumpai, disapa. Ketika ada orang yang susah dibantu, seperti itu. Sehingga pada suatu saat ada keinginan untuk bergabung dengan rombongan Nabi Isa alaihissalam ini. Sehingga ketika lewat itu kaum fasik ini langsung bergabung dan menempati di posisi belakang rombongannya itu. Saat kaum fasik ini menempati di paling belakang rombongan itu, saat itu pula salah satu pengikutnya Nabi Isa itu bergeser menuju posisi paling depan, dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itulah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, ketahuilah bahwa hari ini salah satu pengikutmu saya hapus semua amal kebaikannya. Kalau satu pengikutmu ini ingin memiliki catatan kebaikan, maka harus mengulangi lagi untuk melakukan kebaikan. Dan hari ini wahai Nabi Isa, salah satu pengikutmu saya hapus semua catatan dosa-dosanya. Akhirnya Nabi Isa ketika mendapatkan wahyu ini mencari, siapa pengikut saya yang dihapus pahalanya, dan siapa yang pengikut saya yang dihapus catatan dosa-dosanya itu. Kemudian dicarilah dan ketemu yang dihapus pahalanya. Ditanya, kenapa kamu menempati posisi di depan ini? Disampaikan, wahai Nabi Isa, saya ini kan pengikutmu yang sudah lama, sehingga tadi ada yang gabung di belakang kaum fasik, pengikut yang baru, maka saya tidak mau bertempat bersama dengan orang yang baru masuk tadi. Maka pantas saya ini depan dekat dengan panjenengan, makanya saya bergeser. Saya ini kan sudah lama menjadi pengikutmu. Dengan ucapan itulah kemudian Nabi Isa mengatakan, ketahuilah bahwa Allah baru saja menurunkan wahyu kepada kami bahwa catatan amal kebaikanmu dihapus semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena engkau merasa sombong, merasa paling baik dibandingkan oleh orang fasik tadi. Dan kemudian ditemuilah orang fasik yang baru bergabung tadi. Kenapa kamu bergabung dan menempati di posisi di belakang ini? Jawabannya, wahai Nabi Isa, saya ini ahli maksiat, dosa saya ini banyak, maka pantas saya itu ya duduk di belakang ini, saya tidak pantas duduk di depan. Mendengar jawaban itu, ketahuilah wahai pengikutku bahwa hari ini Allah
menghapus semua catatan dosa-dosamu dan mencatatkan kebaikan hari ini. Jadi tepatlah kalau kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya itu mengatakan, maksiatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Bahwa perbuatan kemaksiatan yang kemudian orang yang melakukan kemaksiatan itu merasa dirinya memunculkan sifat merasa banyak dosa, yang kemudian ingin bertaubat, tetap mengharapkan akan ridhoni Gusti Allah, mengharap ampunan oleh Allah, kemudian diikuti dengan perbuatan taubat kepada Allah, maka itu lebih baik daripada apa? Min ta'atin awrasat aizan wastikbaran, daripada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tapi justru muncul di dalam hatinya sifat dia lebih utama, lebih baik dibandingkan orang lain, dan akhirnya muncul sifat kesombongannya. Itu lebih baik orang yang melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya mau bertaubat dibandingkan orang yang melakukan ketaatan tetapi justru muncul dalam dirinya sifat sombong, sifat sing rumangsa paling bener, rumangsa paling apik di dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad.